Kita marah, kita kecewa, kita bereaksi seolah anak kita adalah masalah. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa sikap anak itu terasa terlalu familiar? Mungkin karena itu dulu adalah kita. Suatu hari, ada seorang calon ibu yang mengunjungi psikoterapis untuk bertanya. Pertanyaannya seperti ini. Kalau saya nanti jadi orang tua, kira-kira apa saran yang paling penting untuk saya? Lalu dia menjawab dengan kalimat yang mungkin agak membingungkan. Dia bilang seperti ini, seberapapun usia anakmu nanti, dia akan mengingatkanmu pada emosi-emosi yang pernah kamu rasakan ketika kamu seumur dia. Calon ibu itu sempat diam, tatapannya agak bingung. Tapi si psikoterapis tahu bahwa kata-katanya itu nyangkut. Dan setahun berlalu, dia akhirnya datang lagi. Kali ini dengan anak balita di gendongannya. Lalu ibu itu berkata, dulu saya nggak mengerti maksud ucapan itu. Tapi entah kenapa saya selalu mengingatnya. Dan sekarang, setelah saya menjadi seorang ibu, saya mulai paham. Karena ternyata saat dia mulai merawat anaknya, perlahan-lahan dia merasa seolah sedang melihat dirinya sendiri. Bukan dirinya yang sekarang tentunya, melainkan dirinya yang kecil dulu. Dan di momen-momen tertentu, ia seperti ditarik kembali ke masa lalu tanpa sadar. Memang kita nggak bisa mengingat secara jelas gimana rasanya jadi bayi, tapi di level yang lebih dalam, mungkin tubuh dan emosi kita masih menyimpannya. Dan anak-anak, mereka itu bagaikan cermin. Kadang mereka memunculkan kenangan yang sudah lama kita kubur. Bukan untuk menyakiti kita, tapi mungkin untuk menyembuhkan. Sebagai orang tua, sangat wajar kalau saat menghadapi anak, kita tiba-tiba teringat masa kecil kita dulu. Mungkin kita pernah merasa sendiri, diabaikan, atau tidak dimengerti saat seusia mereka. Dan tanpa sadar, perasaan itu muncul lagi sekarang saat kita sedang mengasuh mereka. Kadang malah kita jadi marah, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka menyentuh luka lama yang belum pernah kita sembuhkan. Kita kira kita sudah move on, tapi ternyata anak-anak bisa membangkitkan memori yang selama ini kita pendam dalam. Ada orang tua yang memilih untuk menjauh secara emosional dari anaknya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak mau lagi merasakan luka yang sama. Tapi justru disitulah masalahnya. Kalau kita tidak mau hadapi rasa sakit itu, maka rasa sakit itu bisa berpindah ke anak kita. Kita bisa mewariskan ketakutan, kemarahan, kesepian, yang dulu pernah kita rasakan. Tentu itu bukan warisan yang kita inginkan untuk mereka kan. Kabar baiknya, kita juga bisa mewariskan yang lain, cinta, kebaikan, dan keberanian untuk sembuh. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang mau sembuh bersama mereka. Akan ada masa di mana kita tiba-tiba merasa kesal, marah, atau sedih karena sesuatu yang dilakukan anak kita. Bukan karena mereka nakal, tapi karena mereka tanpa sengaja membangkitkan perasaan lama yang pernah kita alami dulu. Perasaan yang mungkin juga pernah muncul saat kita berkonflik dengan pasangan, orang tua, teman, atau bahkan diri kita sendiri. Kalau kita bisa jujur mengakui perasaan itu, kita akan lebih hati-hati. Kita nggak akan langsung marah atau menghukum anak kita hanya karena emosi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kadang perasaan benci dalam keluarga itu nggak datang dari hal yang besar. Bisa jadi karena hal kecil, seperti pernah diabaikan, pernah merasa tidak dianggap, atau merasa sendirian waktu kecil. Tapi semua itu bisa berubah kalau kita mau sadar bahwa anak bukan musuh, mereka bukan penyebab luka. Mereka hanya cermin yang mengajak kita untuk melihat bagian dari diri kita yang selama ini belum kita sembuhkan. Bayangin, misalkan kita pulang kerja, capek, pikiran penuh soal tagihan, soal pekerjaan, soal hidup yang rasanya nggak pernah berhenti bikin sesek. Sampai rumah, kita lihat anak kita narik-narik tangan. Ma atau ayah, lihat aku dong, aku bikin gambar nih. Tapi kita nggak jawab, kita cuma bilang, nanti ya, ibu capek atau ayah capek. Lalu kita pergi ke kamar, nutup pintu, dan tidur. Anak kita diam, nggak bilang apa-apa. Tapi tahu nggak, malam itu dia tidur sambil berpikir, apa aku ganggu ya? Apa aku salah? Kenapa mama nggak mau lihat gambarku? Besoknya, dia nggak antusias lagi nunjukin apapun ke kita. Dan justru kita malah mikir, kok anakku berubah ya? Kok jadi dingin seperti ini ya dia? Padahal dia bukan berubah. Dia cuma mulai belajar,
Kalau cinta dari orang tuanya nggak selalu bisa diandalkan, dia mulai belajar untuk menahan perasaannya sendiri. Dan perlahan-lahan anak kita tumbuh jadi seseorang yang susah percaya, yang takut ditolak, yang menahan-nahan, yang nggak bisa cerita perasaannya karena dia pernah merasa nggak penting buat orang yang paling dia sayang. Kadang luka dalam keluarga nggak datang dari kekerasan fisik, tapi bisa juga datang dari momen-momen kecil yang nggak pernah kita sadari. Dari respon yang dingin, dari tatapan yang cuek, dari kata nanti yang terlalu sering diucapkan. Dan semua itu bisa terulang kalau kita nggak belajar untuk sadar bahwa rasa nggak enak yang muncul ke anak kita mungkin bukan karena dia salah, tapi karena luka lama dalam diri kita yang masih belum sembuh. Kadang orang tua merasa tuduhan seperti pelarian atau kebencian terlalu berlebihan. Mereka bilang seperti ini, saya nggak pernah benci anak saya kok, saya cuma butuh waktu sendiri. Itu bisa saja benar. Tapi pelarian bukan cuma soal meninggalkan anak secara fisik. Pelarian bisa terjadi dalam bentuk yang lebih halus, seperti ketika anak datang mendekat mencari perhatian, lalu orang tuanya malah menjauh atau menyingkir, entah karena mereka lelah, sibuk, atau merasa terganggu. Itu juga pelarian, dan dampaknya bisa sama menyakitkannya. Pelarian juga terjadi saat orang tua tidak benar-benar hadir, saat anak mencoba menunjukkan lukisannya, misalkan karyanya, hal kecil yang bagi mereka adalah cara untuk berkata, lihat aku, ini aku, tapi tak ada respon yang tulus, tak ada tatap mata, tak ada perhatian. Padahal di balik gambar yang tampak sederhana itu, anak sedang mencoba membuka diri, menunjukkan siapa dirinya, berharap diterima, dilihat, dihargai, dan sebagainya. Jika momen-momen seperti itu terus diabaikan, anak bisa mulai percaya bahwa dirinya tidak penting, bahwa apa yang ia rasakan tidak berarti, dan itu bisa meninggalkan luka yang dalam. Kadang tanpa sadar, orang tua bisa menjauh dari anak saat si anak justru sangat butuh untuk dekat. Bentuknya mungkin gak terlalu dramatis, tapi bisa sesederhana saat anak datang membawa lukisan kecilnya, lalu berkata, ini aku gambar untuk ibu, atau lihat ayah, aku bisa gambar ini. Dan orang tua cuma menjawab sambil berlalu, atau bahkan tidak menoleh sama sekali. Padahal itu bukan cuma gambar, itu adalah cara anak berkata, lihat aku, kenali aku ingin kalian tahu siapa aku. Saat anak menunjukkan karya kecil mereka, entah lukisan, entah cerita, atau bahkan hanya mainan yang mereka susun dengan bangga, artinya mereka sedang membuka jendela hatinya. Mereka mengundang orang tuanya masuk, dan ketika undangan itu diabaikan, itu bukan cuma tentang perhatian yang tak diberikan. Itu terasa seperti penolakan, seolah-olah mereka tak cukup penting untuk didengar. Inilah yang disebut pelarian dalam bentuk paling halus. Bukan karena orang tuanya pergi jauh, tapi karena mereka tidak hadir saat kehadiran sangat dibutuhkan. Kadang-kadang ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Pasti, bukan karena anak kita nakal, bukan karena mereka jahat, tapi karena keberadaan mereka yang terus meminta perhatian, meminta ditemani, meminta dilihat. Itu bisa terasa sangat berat. Kita mulai berharap mereka tidur lebih lama, main sendiri lebih lama, asik sendiri lebih lama, jauh dari kita, supaya kita bisa bernapas. Tapi di balik harapan itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kadang tanpa sadar, kita menjauh karena mereka mengingatkan kita pada diri kita sendiri, pada masa kecil kita yang mungkin penuh luka, penuh tangisan yang dulu tak pernah didengar, penuh kebutuhan yang dulu tak dipenuhi, dan sekarang saat kita menjadi orang tua, kita takut melihat bayangan kecil diri kita di mata anak-anak itu. Kita takut gagal memenuhi mereka, seperti dulu kita tak pernah terpenuhi. Akhirnya kita mencari alasan untuk menjauh. Aku butuh nonton sebentar, aku harus kerja dulu, aku pengen ketemu temen. Semua itu masuk akal, semua itu manusiawi. Tapi masalahnya, kita adalah orang dewasa di sini. Kita yang lebih tahu, kita yang bisa menunda. Anak-anak tidak bisa. Mereka butuh sekarang, mereka tumbuh sekarang, mereka mencari kita sekarang. Akan tiba saatnya mereka tak lagi membutuhkan kita. Dan saat itu terjadi, kita akan punya banyak waktu luang untuk bekerja, bersosialisasi, atau sekedar rebahan dengan tenang. Tapi waktu mereka menjadi anak kecil, itu cuma sebentar dan tak akan terulang. Tidak mudah untuk menghentikan siklus perlakuan yang dulu pernah kita alami.
agar tidak kita teruskan ke anak-anak kita. Seringkali tanpa sadar kita melakukan hal yang sama seperti yang dulu pernah menyakiti kita. Hanya karena itulah yang kita tahu. Tapi disinilah pentingnya kesadaran. Kita perlu jujur terhadap apa yang kita rasakan, bukan untuk membenarkan semuanya, tapi untuk memahami kenapa kita marah, kenapa kita ingin menjauh, kenapa kita membentak. Ada momen-momen ketika kita sadar bahwa sesuatu yang ingin kita lakukan sebenarnya menyakitkan atau tidak tepat. Kita tahu itu bukan hal yang baik, tapi tetap saja kita tergoda melakukannya. Misalnya saat kita ingin lari dari tanggung jawab sebagai orang tua, meski tahu anak butuh kita. Dan saat kita menyadari itu, sering muncul perasaan malu. Nah, saat rasa malu datang, seringkali kita jadi defensif. Kita menolak mengakuinya, kita malah menyalahkan anak, pasangan, situasi, apapun, asal bukan diri sendiri. Padahal, jika kita terus begitu, luka kita tidak akan sembuh. Kita justru mewariskan rasa sakit yang sama pada anak kita tanpa kita sadari. Tapi perlu diketahui, rasa malu itu tidak membunuh kita. Rasa malu bisa jadi titik balik kalau kita berani melihatnya, memeluknya, dan berkata, "Aku ingin berubah." Maka rasa malu itu bisa jadi kebanggaan. Karena pada titik itulah kita mulai sembuh, dan dari sanalah anak-anak kita mulai aman. Mari kita gunakan sebuah contoh. Waktu itu pagi hari, ada seorang ayah yang sedang sibuk menyiapkan pekerjaan. Anak laki-lakinya yang baru berumur 4 tahun datang sambil berteriak-teriak minta diajak main. Awalnya sang ayah berusaha bersabar, tapi lama-lama anak itu makin rewel. Suaranya makin keras dan permintaannya makin banyak. Sampai akhirnya tanpa sadar, ia berdiri dan membentak, "Diam dulu dong, Papa lagi kerja." Anak itu terkejut, matanya langsung memerah. Tapi yang paling menghantam hati sang ayah adalah ketika si kecil perlahan berkata, "Papa marah terus, aku jadi takut." Dan di saat itulah, seolah ada sesuatu yang menarik sang ayah kembali ke masa kecilnya sendiri. Ia tiba-tiba teringat suara ayahnya dulu, keras, galak, dan penuh tekanan. Ia pun teringat pernah mengucapkan kalimat yang sama, "Aku takut, ayah." Dulu, ia hanyalah anak kecil yang tumbuh dengan perasaan tidak pernah cukup. Tidak cukup tenang, tidak cukup baik, tidak cukup patuh. Dan sekarang tanpa sadar, ia mengulangi pola itu kepada anaknya sendiri. Ia menjadi sosok ayah yang dulu pernah ia takuti. Ia merasa malu. Bukan hanya karena membentak anaknya, tapi karena sadar ia sedang mengulangi pola yang seharusnya berhenti di dirinya. Awalnya rasa malu itu justru membuatnya defensif. Ia berkata kepada istrinya, "Dia itu loh yang terlalu manja. Aku capek kerja masa nggak ngerti?" Tapi malam harinya saat anaknya sudah tidur, dia menangis. Bukan karena kelelahan, tapi karena akhirnya dia sadar luka masa kecilnya belum sembuh dan kini dia hampir saja mewariskannya. Sejak saat itu dia mulai berubah, bukan tiba-tiba menjadi ayah yang sempurna, tapi ia mulai sadar. Setiap kali dorongan untuk marah muncul, ia bertanya ke dirinya sendiri, "Ini karena anakku yang salah atau karena aku masih menyimpan luka lama?" Ia juga mulai berani minta maaf ke anaknya meski sang anak mungkin belum sepenuhnya mengerti. Dia memeluk si kecil dan berkata, "Maaf ya, sebelumnya Papa marah. Papa salah. Papa mau belajar lebih sabar." Dan ternyata rasa malu yang dulu ia ingin hindari justru menjadi alasan terbesar dia ingin berubah, karena dia tidak ingin anaknya merasa takut di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman. Yang paling penting dalam hubungan orang tua dan anak adalah rasa nyaman. Anak merasa nyaman bersama orang tuanya dan orang tua pun merasa bahagia saat berada di dekat anaknya. Kenyamanan ini tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi harus dibuktikan lewat perilaku kita sehari-hari, lewat pelukan yang tulus, senyuman yang hangat, tatapan penuh cinta, dan cara kita menghargai mereka baik saat mereka bahagia, marah, bingung, atau sedih. Anak-anak butuh tahu bahwa semua perasaan mereka boleh dirasakan, bahwa pendapat mereka didengar, dan bahwa mereka penting. Jadi, cinta kepada anak bukan cuma ditunjukkan saat mereka terlihat lucu saat tidur, atau terlihat lucu saat masih bayi, tapi juga saat mereka bangun dan sedang rewel, cerewet, atau penuh rasa ingin tahu. Karena justru disitulah mereka sedang belajar jadi manusia, dan mereka butuh kita yang hadir sepenuhnya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Kalau seseorang sering merasa ingin menjauh dari anaknya setiap hari, bahkan hampir setiap saat, mungkin yang sebenarnya dibutuhkan bukan jarak dari anak, tapi waktu untuk menenangkan luka dalam diri sendiri yang dipicu oleh kehadiran anak. Kadang, anak memunculkan kembali luka lama yang belum sempat sembuh. Karena itu, penting untuk menyadari yang ingin dihindari mungkin bukan anaknya, tapi rasa sakit dalam diri sendiri.
Untuk bisa lebih sadar sebagai orang tua, cobalah membayangkan diri kita sendiri sebagai anak kecil yang juga butuh kasih sayang. Bayangkan jika diri sendiri dulu dipeluk, dipahami, dicintai. Dengan begitu seorang akan lebih mudah mengerti bahwa anak juga sedang memanggil orang tuanya dengan rasa rindu. Bukan untuk merepotkan, tapi untuk merasa dekat dan dicintai. Tentu tidak salah meminta bantuan babysitter atau mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri, menikmati hobi atau bersantai. Itu sehat, tapi tetap harus hati-hati supaya waktu rehat itu tidak berubah jadi cara untuk terus menghindar. Beranilah untuk melihat ke dalam diri dan bertanya, apa yang dulu aku butuhkan saat aku seusia anakku sekarang? Karena mungkin yang dulu tidak sempat didapatkan kini bisa diberikan, bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk menyembuhkan diri sendiri. Ada dua latihan yang bisa kita gunakan sebagai orang tua untuk melakukan refleksi diri, atau dengan kata lain melihat ke masa kecilnya sendiri dengan lebih lembut dan penuh pengertian. Ini adalah bagian dari proses healing sebagai orang tua. Latihan pertama kita sebut sebagai mengunjungi luka lama dengan hati yang lembut. Pertanyaan begini, apa perilaku anak saya yang paling bikin saya kesal, marah, atau hilang kendali? Misalnya, anak tidak mau mendengarkan, anak melawan saat dinasihati, anak sering menangis tanpa alasan yang jelas. Lalu lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kalau saya ingat-ingat waktu kecil dulu, apakah saya juga pernah melakukan hal yang mirip? Dan bagaimana orang tua saya dulu merespon saya saat saya seperti itu? Tujuan latihan ini yang pertama adalah untuk menyadari bahwa perilaku anak kita hari ini sebenarnya mencerminkan diri kita dulu. Yang kedua, membantu kita memahami bahwa mungkin kita juga pernah dimarahi, dikritik, atau diabaikan saat melakukan hal yang sama. Yang ketiga, membangun empati terhadap diri sendiri di masa lalu, supaya hari ini kita bisa memperlakukan anak dengan lebih lembut dan tidak mengulang pola yang dulu menyakitkan. Contoh konkretnya misalkan seperti ini ya, misalkan kita kesal saat anak kita membantah. Lalu kita ingat waktu kecil kita juga sering ingin berbicara tapi selalu dibungkam. Kita jadi sadar, dulu aku cuma ingin dimengerti, tapi yang aku dapat malah bentakan. Nah, dari kesadaran itu, kita bisa memilih untuk tidak membalas anak kita dengan bentakan yang sama, tapi dengan pendekatan yang lebih penuh kasih. Karena sekarang kita sadar bukan anak kita yang buruk, mungkin kita yang sedang disakiti oleh masa lalu kita sendiri. Itulah kenapa latihan ini disebut melihat ke masa lalu dengan penuh kasih sayang. Karena dengan cara itu kita bisa menyembuhkan diri sendiri dan memutus rantai luka antar generasi. Latihan kedua kita sebut sebagai menemukan hikmah di balik kenangan. Bayangkan seorang ayah atau ibu yang duduk sendirian setelah anaknya tertidur. Di tengah keheningan malam, dia mencoba mengingat masa kecilnya. Bukan kejadian yang spesifik yang muncul, melainkan perasaan-perasaan yang samar tapi kuat. Rasa takut, rasa tak dianggap, atau bahkan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan di masa lalu secara tidak sadar ikut terbawa dalam cara ia memperlakukan anaknya hari ini. Seorang anak yang menangis misalnya bisa langsung membuatnya marah, bukan karena kesalahan anaknya, tapi karena dulu ia sendiri dilarang menangis. Tanpa disadari, luka dari masa kecilnya mempengaruhi caranya menjadi orang tua. Saat kesadaran itu datang, mungkin muncul rasa malu, takut, bahkan shock. Ia merasa seperti ditelanjangi oleh kenyataan bahwa ia belum benar-benar sembuh. Namun justru disitulah letak kekuatannya, karena menyadari luka adalah awal dari penyembuhan. Dan seseorang yang bisa melihat luka lamanya sendiri tanpa lari darinya adalah seseorang yang tumbuh. Tujuan dari latihan yang nomor 2 ini adalah untuk membantu seseorang mengambil pelajaran dari masa lalu tanpa harus terjebak di dalamnya kembali. Dalam terapi atau refleksi pribadi, kadang seseorang hanya berfokus pada rasa sakitnya, bukan makna di balik rasa sakit itu. Latihan ini mendorong seseorang untuk bertanya, kalau masa lalu ini bisa bicara, apa pesan yang ingin disampaikan padaku hari ini? Ini bukan tentang membenarkan pengalaman buruk, tapi mengambil kontrol dan makna baru agar luka tidak hanya menjadi beban, tapi juga bekal untuk menjadi orang tua yang lebih bijak. Dan pada kesimpulannya, masa lalu memang tidak pernah bisa diubah, tapi cara kita memaknainya bisa mengubah masa depan. Kita belajar melihat luka sebagai pesan, bukan sebagai kutukan. Memperbaiki masa lalu bukan berarti menghapusnya, melainkan berdamai dengannya, agar rantai pengasuhan yang menyakitkan tidak terus diwariskan. Karena penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang menghadirkan kasih sayang di tempat yang dulu dipenuhi luka. Dan semua itu dimulai dari satu hal, kesadaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.